Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak sedikit dari anak-anak yang merasa hancur ketika ia dihadapi dengan problematika rumah tangga daripada ibu bapaknya hancur, atau yang disebut dengan istilah broken home. Di antaranya adalah karena seorang suami tak mengenal kewajiban terhadap istrinya. Begitupun sebaliknya. Insya Allah kita akan membahas 13 kewajiban suami terhadap istri menurut Al-Islam, sehingga dengan ini diharapkan bisa mengurangi perpecahan, pertikaian, perceraian dalam rumah tangga yang kita bangun, yang kita dambakan, bukan hanya di dunia, sampai kepada akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'd. Salawat dan salam semoga juga tercurah terlimpah kepada junjungan alam, baginda besar uswah hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah, setiap pasangan harus memenuhi kewajibannya. Tidak hanya istri, namun kewajiban suami terhadap istri juga penting untuk dilakukan. Umumnya, hanya kewajiban istri terhadap suamilah yang sering ditekankan, sedangkan kewajiban suami terhadap istri seringkali tidak diungkit atau bahkan diabaikan. Karena itu, setiap suami wajib tahu, apalagi seorang muslim harus tahu kepada tugas dan tanggung jawab seperti kewajiban suami terhadap istri dalam Islam. Perlu diketahui, kewajiban suami terhadap istri tidak hanya berkaitan tentang uang, nafkah, kebutuhan primer seperti pakaian, tempat tinggal, melainkan juga banyak sekali yang terlewatkan. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan bahas, kita akan kupas menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Mengutip daripada perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Al-Adab fid Din dalam Majmu'ah Ar-Rasail, dijelaskan bahwa adab suami terhadap istri adalah bagaimana harus berinteraksi dengan yang baik, bertutur kata yang lembut, dan menunjukkan cinta kasih, serta bersikap lapang ketika sendiri, tidak terlalu sering mempersoalkan kesalahan, memaafkan jika istri berbuat salah. Kemudian juga menjaga harta istri, tidak banyak mendebat dan mengeluarkan biaya untuk kebutuhan istri secara tidak bakhil atau pelit. Berikut juga memuliakan keluarga istri, senantiasa memberi janji yang baik dan selalu bersemangat terhadap istri, agar kiranya setiap semangat yang dikeluarkan, setiap semangat yang ditunjukkan itu dengan ikhlas, bukan keterpaksaan. Yang pertama adalah bergaul dan bertutur kata yang lembut. Bergaul dengan baik di sini dimaksudkan agar suami hendaknya berinteraksi, berkomunikasi dengan istri secara baik dan santun. Meski seorang suami selaku kepala keluarga, tidak selayaknya ia mengambil jarak dari istrinya. Berkomunikasi dengan lembut dan santun ini menjadi salah satu hal yang wajib dalam rumah tangga. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah ayat Quran surat Al-Imran ayat 159, maka berkah rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Masya Allah,
sehingga bertutur kata dan bergaul dengan yang lembut ini merupakan salah satu anjuran bahkan perintah dalam Al-Quran. Sehingga tidak melulu seorang suami harus berkata-kata, akan tetapi haruslah seorang suami menjadi pendengar yang baik, mendengar keluh kesah daripada seorang istri, mendengar cerita istri dan juga permintaan-permintaannya. Seketika insya Allah ketika kita menjadi pendengar yang baik, istri insya Allah akan lebih bahagia dan lebih menurut terhadap apa yang nantinya akan dikatakan suami. Yang kedua, menunjukkan kasih sayang. Selain lemah lembut, kewajiban suami terhadap istri menurut Islam lainnya adalah dengan selalu menunjukkan kasih sayang kepada istri. Meski sedang marah, seorang suami tetap dituntut untuk berlaku baik dan menunjukkan kasih sayangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan hal yang sama pada istrinya. Wanita adalah pusat kebaikan dalam rumah tangga dan makhluk yang sangat emosional. Keberadaannya bergantung pada kasih sayang yang didapatkan. Rahasia pernikahan yang bahagia terletak pada ekspresi dan kasih sayang suami kepada istrinya. Jika seorang suami ingin menaklukkan hati pasangan dan memperkuat ikatan pernikahan, maka tunjukkanlah kasih sayang kepada pasangan kita. Kemudian yang ketiga adalah bersikap lapang saat sendiri. Maksudnya seorang suami sebaiknya memiliki kemandirian sehingga sang istri yang sedang tidak bersamanya ia dapat melayani dirinya sendiri dengan baik tanpa mengeluh. Ada kalanya seorang istri yang sakit, maka seorang suami harus bisa cekatan dalam menghandle pekerjaan rumah tangga, baik itu mencuci, memasak, menjahit, dan lain sebagainya. Karena pekerjaan rumah tangga pun dikerjakan pula oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal tanda kutip membantu, bukan sebagai pekerjaan utama. Akan tetapi seluruhnya betul-betul bekerja sama, bukan sama-sama kerja. Sehingga di dalamnya ada kekompakan, ada tausiah, ada nasihat yang senantiasa menghiasi dalam rumah tangga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kemudian yang keempat adalah senantiasa memaafkan istri bila berbuat salah. Dalam agama Islam, memaafkan seseorang sangat dianjurkan. Karenanya seorang suami hendaknya memaafkan kesalahan istri dan bercoba untuk komunikasi dengan baik dalam menyelesaikan permasalahannya. Tidak menjadi seorang suami yang gampang sekali membesar-besarkan masalah atau perkara yang seharusnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Maka memaafkan istri adalah bagian daripada kebaikan. Sehingga ketika setiap istri bersalah, maka seorang suami harus berlapang dada untuk memaafkan. Kemudian yang kelima adalah tidak banyak mendebat. Berdebat tidak selalu berdampak baik. Bahkan berdebat menjadi pilihan terakhir dalam setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah dengan perkara yang baik, dengan cara yang baik, dan itu merupakan opsi terakhir daripada opsi-opsi lainnya. Bila sewaktu-waktu perdebatan dengan istri terjadi, sebaiknya seorang suami dapat menghargai pendapat istri sekalipun ia kurang setuju, dalam tanda kutip tidak keluar daripada syariat ataupun tidak dalam rangka maksiat. Banyak hal, perkara-perkara kecil ini bisa meluluh lantahkan rumah tangga. Entah itu perkara kecil di dalam keuangan, perkara kecil di dalam manajemen, perkara kecil dalam mendidik anak. Terkadang itu banyak menjadi ujian dalam rumah tangga. Kemudian selanjutnya adalah memberi janji yang baik. Memberi janji yang baik terutama untuk membiasakan hal baik bisa membuat kasih sayang antara suami dan istri semakin meningkat.
Yang ketujuh, menjaga harta istri. Harta istri seperti mahar dari suami atau hasil bekerja sendiri merupakan di dalamnya ada hak-hak istri. Menjaga harta istri yang dimaksud di sini adalah bahwa suami hendaknya mengklaim itu sebagai milik daripada seorang istri, bukan milik dirinya. Bila ia bermaksud menggunakan sebagian atau seluruh hartanya, maka harus ada kesepakatan untuk bermusyawarah terlebih dahulu. Kedaulatan perempuan atas kepemilikan harta ini tertuang jelas di dalam perintah Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat An-Nisa ayat 4. Perihal pemberian mahar oleh suami kepada istrinya. Berilah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik. Kemudian yang kedelapan, memuliakan keluarga istri. Kewajiban suami terhadap istri menurut Islam berikutnya adalah memuliakan keluarga istri. Di dalamnya ada mertua, ada adik ipar, kakak ipar, atau saudara-saudara lainnya. Sehingga dengannya akan terjalin silaturahmi yang baik. Sehingga kalau di Indonesia ataupun di negara Asia lainnya, dengan adanya aktivitas silaturahim di momen mudik atau momen lebaran, momen Ramadan, itu digunakan dengan baik. Kemudian yang kesembilan, selalu bersemangat terhadap istri. Gairah berhidup rumah tangga harus selalu dipelihara dengan baik. Bersemangat terhadap istri sini juga berarti semangat untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin seorang pasangan, daripada mengajarinya ilmu, kemudian juga memberikannya usaha terbaik bagi setiap apa-apa yang diusahakan. Dan yang ke-10 adalah tidak pelit terhadap istri. Kewajiban suami terhadap istri menurut Islam yang juga sangat penting untuk dijalankan adalah dengan memberikan kebutuhan finansial secara tidak bakhil, dan juga tak terlepas dari itu yang lebih penting adalah al-ilmu. Seorang suami tidak boleh pelit ilmu kepada seorang istri. Harus senantiasa mendidik, membina dengan sabar, mendidik, membina dengan hikmah dan juga ilmu yang diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga tidak boleh seorang suami dan istri pelit satu sama lain. Pasangan hendaknya bersikap longgar terkait keuangan terhadap satu sama lain, saling terbuka, saling membantu secara finansial agar terjalin romantisme, agar terjalin sakinah mawaddah warahmah. Kemudian menjaga keluarganya. Laki-laki dan perempuan adalah dua pilar dasar sebuah keluarga. Tetapi karena laki-laki diberkahi dengan kualitas-kualitas khusus berdasarkan urutan penciptaan, dan karena kekuatan logika mereka lebih kuat daripada perempuan, mereka dianggap sebagai penjaga keluarga. Bukan berarti tidak penting daripada wanita. Bahkan wanita memiliki porsi yang luar biasa dalam Islam sebagai garda belakang. Kalau suami ada garda depan, istri sebagai garda belakang. Semua keduanya saling menguatkan dalam kebutuhan rumah tangga. Tidak ada istilah saling merendahkan, tidak ada istilah lebih baik atau lebih buruk. Semua sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini. Akan tetapi ketakwaan menjadi prioritas sebagai pembeda kemuliaan atau kehinaan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang laki-laki sebagai pelindung keluarga yang dinyatakan dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Surat An-Nisa ayat 34. Oleh karena itu laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar dan tentunya lebih sulit dalam menghidupi keluarganya. Bukan hanya nafkah sekali lagi, akan tetapi ilmu, kebersihan jiwa istri, anak, dan juga satu keluarga menjadi jaminan yang harus dipertanggungjawabkan
oleh seorang suami. Dan menikah dengan seorang istri bukan menjadikan istri sebagai pembantu dalam rumah tangga, apalagi semena-mena dan juga seenaknya menyuruh dan mempekerjakan istri layaknya pembantu dalam rumah tangga. Ini sungguh di luar daripada ajaran Islam, yang tentunya ini bisa menjadikan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada suami tersebut. Kemudian yang tak kalah penting, yang ke-12 adalah memberi pendidikan Islam. Sebagai kepala rumah tangga, seorang suami wajib mengetahui hukum-hukum Islam, ilmu-ilmu Islam, sehingga kewajiban menuntut ilmu menjadi kewajiban yang utuh melekat bagi setiap muslim, terutama bagi seorang suami. Sebagaimana dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan anakmu dan istrimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Kemudian yang ke-13 adalah menyediakan tempat tinggal untuk istri. Menyediakan tempat tinggal tentunya bukan berarti harus selalu melulu untuk membeli rumah, akan tetapi kontrakan ataupun tempat tinggal sementara yang hari ini layak untuk ditinggali merupakan bagian daripada usaha kewajiban seorang suami. Sehingga di sini kita mengetahui bahwa seorang suami memiliki kewajiban yang tentunya tidak sedikit. Banyak lagi kewajiban-kewajiban lainnya yang insya Allah tidak bisa disebutkan di sini. Demikian yang dapat disampaikan dari ke-13 ini. Semoga bisa bermanfaat, dan semoga ini bisa menjadi peringatan, pengingat bagi kita semua, bagi semua suami di Indonesia, Malaysia, dan juga Asia lainnya, yang notabene-nya banyak sekali di antara kita karena masalah dan perkara kecil, karena tidak mengetahui kewajiban-kewajiban suami,